Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu laduni bukan hasil sulapan. Tanda-tanda orang yang mendapatkan ilmu laduni itu tidak hanya dapat dilihat dari orang yang asalnya tidak bisa menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris misalnya, kemudian tahu-tahu menjadi bisa, atau tidak bisa membaca kitab kuning menjadi bisa, terlebih dikaitkan dengan kelebihan-kelebihan dan kesaktian, seperti orang dapat menghilang atau dapat terbang di udara seperti burung. Tidak hanya itu saja, tetapi juga dan yang paling utama, ilmu laduni itu merupakan berbagai kemudahan dan kelebihan yang diturunkan guna menyertai hidup orang bertakwa, baik aspek ilmiah maupun amaliyah, sehingga menjadikan seorang hamba dapat bermakrifat kepada Tuhannya. Memang terkadang gejala yang muncul di permukaan seperti keadaan yang disebutkan di atas. Namun bila hal itu terjadi, itu bukan disebabkan karena orang mendapat ilmu laduni tersebut telah mendapatkan kesaktian. Akan tetapi karena usaha penggodokan di dalam kawah candra di muka telah menghasilkan buah konkretnya ketika potensi kecerdasan akal yang selama ini masih tertutup hijab. Ketika hijab itu sudah berhasil dihilangkan, maka yang sudah cerdas menjadi semakin cerdas, sehingga setiap yang sudah dibaca dan dihafalkan selamanya tidak dapat hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan keberadaan potensi tersebut dengan firman-Nya, "Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, Kanjeng Nabi Muhammad, maka kamu tidak akan lupa." Artinya, kalau memang ada orang yang asalnya tidak dapat membaca kitab kuning, dalam waktu yang relatif singkat kemudian menjadi bisa, apabila kemampuan itu didapatkan dari sumber ilmu laduni, maka kemampuan itu bukanlah datang dengan sendirinya tanpa sebab, melainkan didatangkan dengan sebab-sebab dan proses yang harus dijalani. Namun demikian, datangnya kemampuan itu dengan jalan yang dimudahkan. Hal tersebut sebagai sunnah yang tidak akan ada perubahan lagi untuk selama-lamanya, sebagaimana sunnah-sunnah yang sudah diperjalankan Allah kepada pendahulunya, yaitu para nabi, as-siddiq, as-syuhada, as-sholihin. Kalau datangnya kemampuan itu tanpa sebab dan tanpa proses usaha yang harus dijalani oleh pemiliknya, bisa jadi itu hanya hasil sulapan atau daya sihir yang terkadang datangnya dari setan jin sebagai istidrot atau kemanjaan sementara bagi manusia, dan ketika masa tangguhnya habis, istidrot itu berangsur-angsur akan dihilangkan lagi untuk selamanya bersama hancurnya pemiliknya. Seperti itu pula keadaannya ketika usaha pencarian ilmu laduni yang dilakukan oleh seorang pemburu linuwih terjebak dengan gambaran personal bukan karakter. Artinya mencari Nabi Khidir secara personal bukan secara karakter, mencari di pinggir-pinggir laut, di muka bumi,
bukan di dalam lautan rohaniah yang ada dalam hati sanubari manusia. Mencari pertemuan dua lautan yang dapat dilihat mata, bukan secara iktibari, maka yang muncul bisa jadi berupa bayangan visual di dalam khayal manusia yang dihasilkan dari sihir dan tipu daya setan jin. Jika demikian keadaannya, berarti usaha pencarian itu belum menemukan tujuan yang asli. Walau untuk menyelesaikan tahapan menemukan yang asli itu, terkadang orang harus terlebih dahulu mampu melewati yang palsu. Oleh karena itu, yang paling utama dalam setiap amal yang dijalankan dengan tujuan khusus adalah fungsi guru pembimbing ahlinya. Kalau tidak demikian, dapat dipastikan bahwa perjalanan tersebut akan menjadi jalan yang sesat. Konon, suatu saat ada seorang anak bertemu Nabi Khidir di tengah jembatan dekat rumahnya menuju arah pasar. Setelah pertemuan itu, anak tersebut seketika pandai berceramah dan berpidato tidak sebagaimana seorang anak pada usianya, sehingga dalam waktu singkat menjadi terkenal dan didatangkan di sana sini untuk berceramah. Layaknya seperti orang kesurupan jin, anak itu dapat berpidato dengan demikian ahlinya. Kata orang, ada roh suci yang memasuki jasadnya, sehingga kemudian anak itu menjadi kaya karena dia juga ternyata dapat mengobati orang yang sakit. Contoh kejadian seperti ini, kalau tidak dicermati dengan benar, tentunya dengan penguasaan ilmu khusus tentang dunia jin, maka banyak orang terjadi korban karena sebentar kemudian anak itu pulih sebagaimana aslinya dengan tanpa membekaskan kemanfaatan untuk dirinya sendiri. Dalam arti sebagaimana tujuan diturunkannya ilmu laduni yang telah diterangkan di atas. Yang demikian itu hanya tipu muslihat setan jin untuk menciptakan sumber fitnah, juga sebagai istidrot sementara dan berangsur-angsur akan hilang sama sekali. Yang tertinggal kemudian adalah fenomena dan tanda tanya besar yang tidak terjawab. Selanjutnya membentuk pola pikir yang salah terhadap orang yang ada di dalam sekitar anak itu berada, tentang ilmu laduni, tentang Nabi Khidir. Jika hal tersebut dibiarkan begitu saja tanpa ada tuntunan dan penerangan dari para ahlinya, maka selanjutnya banyak orang akan menjadi sesat dan menyesatkan, yakni ketika banyak orang menindaklanjuti tapak tilas perjalanan anak ajaib itu dengan usaha pencarian yang serupa, mencari Nabi Khidir dan ilmu laduni dengan bertapa dan menyepi di bawah jembatan menuju pasar. Maka bisa dibayangkan akibatnya. Tentunya banyak akidah dan menjadi rusak karenanya. Terkadang ada orang mengajarkan kepada orang lain untuk mendapatkan ilmu laduni dengan cara khusus, dengan mengamalkan bacaan-bacaan amalan khusus tanpa diajarkan dasar ilmunya, membaca bacaan ini dan itu dengan cara laku seperti ini, seperti itu. Kemudian orang yang mengamalkan cara seperti itu akan bertemu dengan Nabi Khidir, lalu mendapatkan ilmu laduni dari Nabi Khidir.
Yang demikian itu banyak terjadi di dalam fenomena. Ternyata hasilnya sama. Para pencari ilmu yang utama itu malah terjebak tipu daya setan jin. Bukannya dapat bertemu dengan Nabi Khidir, malah ada yang menjadi gila. Gila hormat, gila kedudukan, sehingga di mana-mana hidupnya hanya menimbulkan perpecahan sesama manusia. Dalam arti jalan hidup itu tidak sebagaimana jalan hidup seorang ulama yang tawadhu, bertakwa, dan bermakrifat kepada Tuhannya. Oleh karena itu, pelaksanaan tawasul secara rohaniyah sebagaimana yang tertulis terdahulu dalam satu buku yang berjudul Tawasul adalah merupakan solusi yang sangat efektif, menjadi sarana latihan yang multiguna agar perjalanan para salik mendapatkan penjagaan dari segala tipu daya setan jin yang menghadang, supaya seorang salik berhasil lolos dan selamat dari segala ujian serta mampu menyelesaikan segala tahapan dan tanjakan sehingga mendapatkan hasil yang dihasilkan.